Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sebuah pengakuan luar biasa terucap dari bibir Mikana. Mikana mengatakan bahwa anti Kristus tersebut adalah Allah. Allahnya teman-teman Kristen ya, bukan Muslim. Anti Kristus. Artinya musuh dari Kristus itu ternyata adalah Tuhan Mikana sendiri. Kok bisa Mikana menyebutkan atau menyampaikan hal seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Dan ini adalah ngelesnya Mikana ya. Jadi Mikana di salah satu kesempatan saat diskusi mengatakan bahwa antikristus adalah Allah. Antikristus. Itu membuat semua orang terkejut. Dan ternyata Mikana juga diserbu, dimarahi oleh para pendukung serta teman-temannya. Banyak orang yang heboh mempertanyakan pengajaran Mikana yang udah jelas-jelas sesat menurut orang-orang Kristen mainstream. Ini juga disesatin lagi sama pendukung-pendukung Ones. Bayangkan teman-teman, dia itu sudah minoritas di antara minoritas. Kristen minoritas di Indonesia. Ones minoritas di dalam Kristen. Udah sekecil itu, dia bikin blunder pula. Mikana bikin blunder dengan mengeluarkan pernyataan antikristus adalah Allah. Allah Bapa sendiri, bayangkan. Blunder yang sangat luar biasa, yang jelas-jelas ya, itu karena tuntunan dari roh yang ada di dalam dirinya. Karena kita yakin dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu semua atas izin Allah. Rambut kita jatuh itu atas izin Allah, apalagi ucapan yang kita keluarkan. Jadi buat Mikana, terimalah kenyataan itu. Terimalah bahwa Anda, di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam, Anda sadar bahwa antikristus itu adalah Anda, seperti yang disampaikan oleh kekristenan secara mainstream, dan juga Anda inilah yang melawan ajaran Yesus. Anda mengikuti ajaran Paulus, sehingga Anda melawan ajaran Yesus. Itu fakta yang tak bisa terbantahkan, dan itulah kenyataan. Jadi, teman-teman pasti sudah penasaran ya, kok bisa dia salah ngomong, dan apa benar dia salah ngomong, salah ucap? Mari kita dengarkan dulu jeritan hati Mikana, dan bagaimana ngelesnya Mikana seperti bajai, mutar sana, mutar sini, seperti kipas angin. Ya, seperti kipas angin. Kita dengarkan dulu bagaimana jeritan hati si Mikana ini ya. Selamat menyaksikan buat teman-teman. Pakai ilahiannya, bumi ini hangus ya. Jangankan kamu, bumi ini hangus. Jadi keilahian Tuhan Yesus, kemahakuasaannya, kemuliaannya tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia datang dalam rupa manusia ya. Jadi antikristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Kenapa kok kayaknya kejang-kejang ya? Lanjut. Kok takut banget sih? Ya, itu saja keilahian Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi supaya kita tidak terbakar, tidak hangus, dia datang dalam rupa manusia. Di akhir zaman juga akan datang sebagai manusia, ya dalam rupa manusia, supaya kamu nggak hangus cuma, tapi kau akan capakan juga ke neraka karena kau adalah antikristus yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Haleluya. Habis 3 menit itu minta 3 menit berdenging gini doang. 4.800 dengar ya. Tadi Mikana bilang antikristus adalah Tuhan itu sendiri. Recordnya kita tunggu. Silakan dulu. Antikristus adalah kau yang menyangkal bahwa Yesus adalah Bapa maupun Anak. Lu yang bilang. Ya. Kayaknya rame banget ya setelah saya lihat HP saya. Wah, banyak share ya. Ini Mikana gimana ini? Kok kamu bilang Allah itu antikristus gitu ya kan? Oke. Saya akan klarifikasi ya teman-teman ya, supaya jangan salah paham ya. Saya
tahu ini pasti disebar, di framing ya, lihat tuh Mikana, no, pasti begitu kan. Nah jadi gini teman-temannya, saya memang mau masuk ke room si Juma ya, untuk mengcounter di mana selama ini dia telah menyesatkan banyak orang dengan cara memplesetkan firman Tuhan. Dan kalau nggak salah 3 hari yang lalu saya juga naik ke room mereka, di situ ada Juma ya, untuk meluruskan tuduhan Juma tentang Alkitab. Saya baru ngomong ya, belum sampai 5 menit, baru 3 menit saya langsung diturunin. Kata Juma, turunin. Karena apa? Juma ketakutan. Karena apa? Sudah ketahuan bahwa dia suka memplesetkan firman Tuhan. Jadi kemarin itu tadi malam ya, tadi malam saya naik, terus saya minta waktu 3 menit untuk menjelaskan firman Tuhan atas karena si Juma ini memplesetkan ya, jadi saya harus luruskan. Nah di dalam menjelaskan firman Tuhan kan kalian tahulah 1 menit itu kayaknya kurang lah ya. Jadi saya minta 3 menit tapi mereka nggak kasih. Nah di dalam 1 menit ini saya gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk menjelaskan firman Tuhan. Dan di situ saya ada mungkin salah ucap ya, atau ada dalam bahasa Indonesia ada itu istilah homofon ya, di mana ada 2 kata hampir mirip ya di dalam pengucapannya, tetapi maknanya berbeda. Jadi di sini maksud saya adalah arti. Jadi kedengarannya jadi anti gitu, karena saking cepatnya ngomong sehingga saya bilang antikristus. Padahal maksud saya itu arti ya. Arti Kristus adalah Allah itu sendiri gitu maksud saya. Nah ini yang di framing ya. Karena memang kata arti dan anti hampir mirip ya. Di dalam istilah homofon ini pengucapannya hampir mirip tapi sebenarnya maknanya berbeda ya. Jadi maksud saya di situ adalah arti ya. Nah ini saya ulangi lagi. Arti Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Karena memang Kristus itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia juru selamat, dalam bahasa Ibrani Mesias ya, atau Hamashiach. Jadi memang tidak ada Hamashiach atau Mesias atau Kristus atau juru selamat selain Allah itu sendiri. Karena Allah itu sendiri yang berfirman di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, aku tetaplah dia, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku ya. Akulah Tuhan, tidak ada Kristus atau tidak ada Mesias selain aku ya. Karena memang Allah itulah Kristus. Jadi di situ maksud saya teman-teman ya, supaya kalian jangan salah paham ya. Nah tetapi kalau kalian ikuti video itu sampai akhir, yang dimana Juma memplesetkan firman Tuhan, dia tidak bisa bantah, dan pada akhirnya dia cuma bisa bilang tamat, kau antikristus, kau antikristus. Nah kalau cuma bilang gitu, tamat kau antikristus, anak SD juga bisa bilang Juma. Karena memang ya, kalian memplesetkan firman Tuhan, kalian bilang siapa yang tidak mengakui Yesus itu bahwa dia benar-benar hanyalah manusia, kau bilang Juma, dia antikristus, tapi kau plesetkan di situ ya. Sebab di 2 Yohanes 1 ayat 7 ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah ini yang saya jelaskan sama Juma dan semua antek-antek yang ada di room itu. Siapa yang datang dalam rupa manusia? Karena yang datang sebagai manusia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sang firman ya, Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah sang firman hologos. Di mana hologos pemilik firman. Karena apa? Dia yang menciptakan segala sesuatu ya. Hologos ini yang menciptakan segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi siapa hologos di Yohanes 1 ayat 1? Dia adalah pemilik firman ya. Jadi Yohanes 1 ayat 14, sang firman hologos itu telah datang menjadi manusia. Siapa dia? Allah itu sendiri. Makanya siapakah penyesat atau antikristus? Dia yang tidak percaya bahwa Allah itu sendiri, pemilik firman itu sendiri, telah datang dalam rupa manusia, yaitu yang namanya Yesus Kristus. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 22, yaitu antikristus adalah yang menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Bapa maupun Anak. Kalau Kristus ya, kalau Yesus bukan Bapa, tidak akan dikatakan antikristus. Tapi karena Yesus Kristus adalah Bapa maupun Anak, makanya siapa yang menyangkal dia bahwa dia adalah Bapa maupun Anak, dia adalah antikristus. Sebab Kristus itu adalah
Allah itu sendiri ya. Arti Kristus itu adalah Allah itu sendiri, di mana dialah juru selamat kita, penyelamat kita, tidak ada yang lain. Makanya ketika saya jelaskan ya, kalau kalian tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, kalian akan mati dalam dosa-dosamu ya. Tuhan Yesus berfirman dengan tegas, Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Bapa itu sendiri. Ini yang gak bisa dibantah sama Juma. Hanya bilang, tamat kamu antikristus. Padahal dialah antikristus yang sesungguhnya. Jadi si Juma ini, mohon maaf ya, dia hanya suaranya aja yang gede ya, karena dia pakai sound card yang bagus mungkin. Makanya nanti saya akan beli sound card yang bagus ya, untuk bisa mengimbangi suara Juma. Karena suaranya aja yang keras-keras, yang kuat-kuat, tapi isinya tidak ada. Dia kerjaannya hanya untuk memplesetkan firman Tuhan, untuk menyesatkan banyak orang ya. Makanya kalian hati-hati. Nah, saya anjurkan kepada teman-teman Kristen ya. Kenapa saya naik? Karena saya lihat banyak orang awam nih, mohon maaf ya, mereka naik tapi nggak bisa, nggak tahu Alkitab gitu. Mohon maaf, kalian nggak usah naik ke room si Riva, Nandar, Juma ya, para penghujat Kristus ini yang mereka menafsir Alkitab, memplesetkan Alkitab sesuka hatinya karena mereka merasa bebas gitu ya. Gak usah naik, gak usah ya. Biar si Malikil saja ya, biar saudara-saudara kita atau apologet-apologet yang bisa mengkonter mereka saja yang naik ya. Karena apa? Si Juma aja kemarin ya mau diskusi, mau debat sama Malikil, Jumanya nggak hadir. Kenapa? Si Juma ini udah ketakutan, dia nggak bisa ya melawan Malikil, karena apa yang dijelaskan Malikil tentang Alkitab itu benar dan tepat. Makanya si Juma nggak datang. Bahkan kemarin saja si Juma nuduh saya minuman keras karena dia pikir kok nggak pernah si Mikana ya mau lawan saya. Saya bukan mau lawan kamu, saya mau counter, saya mau luruskan firman Tuhan yang kamu pelesetkan selama ini. Saya tidak akan diam, saya akan counter ya. Dan kelihatan kamu ketakutan, kemarin saja kamu langsung turunkan saya, padahal saya mau menjelaskan firman Tuhan yang kamu pelesetkan. Jadi teman-teman, kalau kalian mau lihat videonya, lihat semua lengkap semuanya, yang pada akhirnya Juma cuman cuap-cuap hanya bilang tamat kamu antikristus karena dia nggak bisa bantah firman Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Dialah juru selamat kita, dialah Kristus yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu bertobatlah kau Juma, dan juga siapalah yang menghujat Tuhan Yesus, bertobat mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu bertobat, memplesetkan firman Tuhan ya. Ketika Tuhan Yesus datang di akhir zaman ya, kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan selama ini kalau kamu tidak bertobat ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kamu yang panik Mikana, kamu kalah sama Bang Juma, kamu yang SAT, kamu penyembah manusia. Oh, saya mau tanya dong. Kan tadi malam tuh mereka siarin di YouTube mereka. Kalau saya kan nggak saya siarin, nggak saya record. Tapi setelah saya lihat di video mereka di YouTube mereka, kok video yang terakhir ketika Juma nggak bisa lagi membantah bahwa Yesus memang adalah Bapa itu sendiri, kok dihilangin videonya? Kok dipotong? Kenapa ya itu dihilangin dari YouTube mereka? Kelihatan kalau Juma nggak bisa bantah lagi firman Tuhan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan Allah itu sendiri atau Bapa itu sendiri. Karena kalau kita tidak percaya bahwa dia adalah Bapa kita, kita akan mati dalam dosa-dosa kita. Itu yang nggak bisa dibantah sama Juma. Akhirnya cuma bilang, tamat Mikana, tamat. Dibilang saya ANTI Kristus, padahal dialah sesungguhnya ANTI Kristus ya kan. Kalau cuma bilang tamat Mikana, kamu itu ANTI Kristus Juma, anak SD juga bisa bilang gitu. Tapi kamu nggak bisa bantah lagi firman Tuhan ya, dimana Yesus adalah Bapa itu sendiri, sehingga di video YouTube mereka dihilangin. Kira-kira itu kenapa ya Mbak? Tolong tanya ya sama Juma. Makasih. Teman-teman sudah dengar ya, jadi dari mulut Mikana sendiri mengakui bahwa dia silap, dia salah ngomong. Di momen yang sangat penting, di mana diskusi tersebut disaksikan kurang lebih 5.000 sampai 8.000 orang di TikTok,
belum ditambah dengan di YouTube, baik yang saksikan secara live maupun menonton siaran tunda atau ulang. Ada puluhan ribu mata tertuju kepada diskusi tersebut. Ada puluhan ribu telinga dan ribuan orang Kristen tentunya yang menyaksikan debat tersebut. Dan dari mulut Mikana sendiri sudah mengakui bahwa antikristus adalah Tuhan yang Mikana sembah. Artinya Mikana menyembah bukan kepada Yesus, bukan menyembah kepada Tuhannya Yesus, tapi kepada musuhnya Yesus, antinya Yesus. Itu pengakuan jujur dari Mikana. Walaupun dia ngeles, dia mengatakan bahwa dia salah ucap. Dia katakan terjadi kesilapan dalam pengucapan. Tetapi yang lucu, kenapa selesai diskusi baru sadar? Kalau kita salah ucap, contoh nih, saya salah ngomong. Langsung saya bilang, sorry, tadi saya salah menyampaikan. Tadi saya salah ucap. Kan seperti itu. Saya lagi ngomong nih, tiba-tiba saya melakukan kesalahan. Misalnya saya bilang, Bang Zuma dari Manado, salah, dari Makassar yang benar. Saya langsung melakukan koreksi. Kalau kita sadar, kita salah, kita langsung koreksi, dan kita luruskan. Bukan setelah selesai diskusi, setelah dikomplain sama orang, baru Anda melakukan koreksi. Artinya, Mikana tidak sadar bahwa dia melakukan kesalahan sampai dia dihubungi oleh orang-orang, dipertanyakan oleh temannya, baru dia sadar. Artinya apa? Roh yang ada di dalam diri dia menuntun. Roh yang ada di dalam Mikana lah yang menuntun ucapan tersebut. Karena kita tahu, segala yang terjadi, segala yang kita lakukan, segala yang kita ucapkan, itu atas izin Allah. Dan teman-teman sebelah kan selalu ngomong gini, ada penyertaan roh ya. Setiap yang mereka lakukan ada rohnya kawan-kawan. Beda sama kita. Umat muslim, itu adalah tempatnya salah. Karena kita manusia biasa. Kita melakukan kesalahan, kita minta maaf. Tetapi teman-teman sebelah ini kan selalu mengklaim punya roh. Ya. Roh yang luar biasa yang bisa memberikan mereka hikmat, memberikan mereka pengetahuan, memberikan mereka kemampuan dalam berdiskusi, kemampuan dalam berdebat. Bukankah kalian selalu merasa orang yang disertai oleh roh ini ya, yang kita nggak tahu roh dari mana. Karena kalau kita bicara roh, maka bisa roh jahat, roh baik, atau roh ya, roh perempuan gitu. Teman-teman selalu mengklaim roh yang menyertai dirinya itu roh dari Tuhan. Padahal kita lihat, banyak sekali orang-orang yang mengklaim punya roh Tuhan, tapi kelakuannya bejat. Berapa banyak pemuka agama yang mengaku punya roh, tetapi melakukan pencabulan, korupsi, ya, penipuan, dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan. Apakah rohnya yang membimbing? Enak sekali kalian ya. Setiap melakukan kesalahan yang dituduh roh. Yang dipersalahkan roh yang menuntun kalian. Luar biasa. Jadi Mikana, kalau Anda percaya Anda disertai oleh roh tersebut, Anda harus katakan bahwa memang roh tersebut yang membimbing Anda untuk ngomong bahwa antikristus adalah Tuhan Anda. Ya, antikristus itu Tuhan Anda. Jangan Anda katakan, oh ini saya salah pengucapan, karena homofon. Ya, homofon itu adalah kata yang diucapkan sama, tapi punya arti yang berbeda sekali. Itu homofon. Dan apakah kata anti dan arti itu homofon? Silakan kalian cek ke ahli bahasa. Tidak ada ya, ahli bahasa manapun yang mengatakan pengucapan anti dan arti sama. Anti, udah jelas T, anti. Satu lagi ya, arti, beda. Pengucapannya beda sekali teman-teman. Ya, kalau yang homofon itu seperti apa? Nah, kan ini yang perlu dipertanyakan. Contoh kata homofon itu apa sih, Bang? Homofon itu, ya, contohnya rock. Kalau saya bicara rock,
Apa yang ada di otak kalian? Mungkin sebagian akan bilang rok artinya pakaian, ya, celana perempuan. Dan sebagian lagi akan mendengarkan bahwa rock itu adalah aliran musik rock, kan gitu. Sama, rock. Kalian dengar sama, rock artinya beda. Begitu juga dengan contohnya bang, ya, bang. Bang bisa abang, ya, kakak, bisa juga apa? Tempat menyimpan uang, bank. Sama-sama bank. Itu namanya homofon. Tergantung satu naik, satu turun penekanan lidah kamu, suara kamu. Kalau Mandarin dia ada yang datar, naik, turun gitu kan. Kayak orang Hokkien bilang dorong, lemari, dan babi. Tu. Mirip, sama-sama tu tulisannya. Tapi satu naik, satu turun, satu datar. Itu namanya homofon. Tapi kalau arti dan anti itu bukan homofon. Belajar di mana si Mikana ini ya? Saya juga bingung ini. Ini sekolah bahasa Indonesianya di mana ini satu anak ini? Atau nggak lulus mungkin ya? Terus dia katakan bahwa antikristus itu Bang Zuma lah, umat muslim dan sebagainya gitu kan. Saat diskusi tersebut dia mengulang-ulang bahwa antikristus itu adalah umat muslim. Umat-umat yang berdebat dengan dirinya. Padahal kalau teman-teman search ya, teman-teman cari tahu, dan bagi teman-teman Kristen ya, kalian boleh untuk mempelajari ini, di mana kalau kalian lihat bahwa Mikana lah yang jelas-jelas adalah antikristus menurut teman-teman Kristen pada umumnya. Erben, terbukti Mikana mengajarkan Alkitab secara salah. Waspada ajaran sesat. Ya. Menanggapi bidat Wanes, Mikana, dan masih banyak lagi. Ya. Mikana jangan tersesat. Dengarkan nasihat Emak Lina. Himbauan untuk Mikana. Jelas ya? Berapa banyak channel-channel Kristen, pendeta-pendeta Kristen udah mengatakan bahwa Mikana inilah antikristus. Kan begitu. Jadi buat Mikana, terimalah fakta dan kenyataan bahwa Anda adalah antikristus. Orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, itulah antikristus. Menurut orang-orang Trinitarian. Menurut orang-orang yang di luar Oneness atau Yesus only. Kalau dari sudut pandang Islam, Anda juga antikristus. Karena arti Kristus itu apa? Kristus itu adalah orang yang diurapi. Jadi anti kepada orang yang diurapi. Kan begitu. Apa arti dari diurapi? Arti diurapi adalah orang tersebut dipilih menjadi raja. Jadi siapa-siapa saja yang pernah diurapi, kalian lihat. Saul pernah diurapi, Daud pernah diurapi. Apakah mereka Tuhan? Tidak. Mereka bukan Tuhan, teman-teman. Jadi siapa yang antikristus adalah orang-orang yang mengubah status orang Kristus tersebut. Mengubah status orang yang diurapi tersebut. Yang harusnya raja, diubah menjadi sang pencipta. Kan begitu. Kalau orang-orang Trinitas, masih bisa mereka jujur mengatakan seperti ini. Yesus Tuhan, bukan sang pencipta. Yesus Tuhan secara KBBI. KBBI, ya. Karena ada perubahan makna dari Tuhan ya, yang seharusnya gelar untuk seorang raja, seorang pemilik, seorang terpandang, tiba-tiba menjadi sang pencipta. Itu kesalahan KBBI memang. Ya. Yang harusnya Tuhan itu sama dengan Tuhan, tiba-tiba jadi sang pencipta. Tapi Kristen secara umum di dunia tahu bahwa Yesus itu hanya kurios. Dan orang Trinitas pun mengakui, iya Yesus kurios. Bukan theos. Mereka mengakui. Beda dengan orang-orang Oneness. Yesus itu kurios, Yesus itu theos.
Yesus itulah Allah Bapa itu sendiri. Sesatnya lebih sesat kan gitu. Kalau orang Trinitas, masih bisa mereka itu istilahnya setengah aja gitu. Setengahnya aja melawan Yesus. Yesus utusan, mereka terima. Tapi Yesus itu utusan yang berasal dari atas. Tuhan yang turun gitu kan. Tuhan yang berinkarnasi. Tuhan yang mengosongkan dirinya. Kalau Mikana, udah jelas. Antikristus sejati, teman-teman. Antikristus sejati. Karena dia melawan siapa itu Yesus. Udah jelas-jelas Yesus bilang, saya utusan. Enggak, pokoknya kamu Tuhan, kan gitu. Orang kalau sudah fanatik, ya seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat ya, di luar negeri itu banyak. Bahkan mungkin di Indonesia juga ada. Orang-orang yang sangat mengagumi idolnya, sampai begitu tergila-gila. Banyak itu ya. Saking tergila-gilanya, wah, dia bisa ngikut terus kepada idolanya. Kagum begitu sama idolanya. Bahkan nanti kalau idolanya sudah meninggal, diangkat sama dia jadi dewa. Ya, diangkat sama dia. Kita lihat Mesias. Ya, itu bukan hanya diberikan kepada Yesus. Tiba-tiba sekarang Messi juga jadi Mesias ya. Mesias sepak bola dia. Maradona sudah diangkat menjadi Tuhan juga. Ya, udah mulai disembah. Ada yang menyembah Maradona. Ini lebih ngaco lagi gitu. Padahal dia pemain bola. Orang zaman dulu juga sama. Jenderal-jenderal, orang-orang yang kuat, gagah perkasa, sakti gitu kan. Yang menurut mereka bisa mengalahkan banyak orang sekaligus. Itu diangkat jadi dewa. Dituhankan, disembah. Jadi tradisi itu diwariskan kepada Mikana dan juga antek-anteknya ya. Di mana orang udah ngaku bukan Tuhan, tapi dipaksa jadi Tuhan. Pokoknya kamu Tuhan, saya nggak mau tahu gitu kan. Karena kamu bisa ini, kamu bisa itu. Saya bukan. Pokoknya, kan gitu. Kalau mereka kan bilang pokoknya. Kita lihat di Cina, Guan Yu ya. Guan Yu itu jadi Kuan Tek Kong. Itu salah satu dewa yang paling banyak disembah juga. Bahkan kalau di Hong Kong itu paling ngetop lah dia. Ngalahin Siddhartha maupun Dewi Kuan Im ya. Paling banyak patungnya. Kuan Yu, kalau yang main Dynasty Warrior atau yang baca Samko tahu siapa itu Kuan Yu. Dia manusia. Tapi disembah, dianggap dewa. Ya sama gitu. Kalau Kuan Yu masih hidup mungkin dia akan komplain, "Woi, ngapain sembah aku? Aku manusia juga." Ya sama gitu. Jadi bagi teman-teman sebelah ya, ya kalian yang nilai sendirilah. Dan kalian kan percaya bahwa tuntunan roh itu jelas. Ya, ada tuntunan roh. Jadi apakah benar Mikana ini dituntun oleh roh sehingga dia mengucapkan dan menyampaikan bahwa Antikristus adalah Tuhan yang disembah Mikana? Ya kalian yang nilai sendiri. Kalau menurut saya tidak ada yang kebetulan. Tidak ada ya. Jadi Mikana sendiri juga sudah klarifikasi, sudah ngeles ya. Sudah ngeles bahwa dia memang salah ngomong, tapi minimal adalah pengakuan bahwa dia salah ngomong. Karena kalau dia nggak mengaku dia salah ngomong, habis dia dihajar sama pendukungnya ya. Udah minoritas dari minoritas, dihajar lagi dari pendukungnya. Mau jadi apa Mikana? Nanti nggak bisa lagi dia ini perawatan ya, perawatan dia punya alis dan sebagainya. Karena kita tahu makin kesini pendukung Mikana ini makin sedikit dia mulai ditinggalkan karena diserang-serang terus oleh sesama teman-teman sebelah. Belum lagi memang dia ini kan cuman modal ya sensasi ya, karena menggunakan hijab, terus yang kedua filternya dibanyain, padahal jelas-jelas wajah aslinya lebar. Dan juga kita tahulah bahwa Mikana ini ya cuman bisa memplesetkan dan juga menyerang-nyerang iman Islam, mengatakan seakan-akan bahwa Islam tuh beginilah begitu. Aduh. Ya inilah ilmu-ilmu yang dia dapat dari senior-seniornya ya, karena dulu dia gurunya itu kan Sob Katul. Dia pernah jadi murid dari Sob Katul. Jadi seperti itulah yang terjadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk konten kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Makasih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa
Kita juga punya satu channel lagi yang namanya Dr. Akal News, yang fokusnya adalah pemberitaan. Jangan lupa juga ditonton. Kalau di sana tuh khusus pemberitaan, di sini kita lebih ke arah mereaksi. Ya, mereaksi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua, dan sekali lagi ini penilaian pribadi dan kita terbuka untuk diskusi. Ya, segala hal bisa kita bicarakan. Silakan kalian tulis di kolom komentar kira-kira apa yang mau kita angkat lagi. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.